Wah, saya salut ini sama Bapak. Jadi ternyata punya juga ya sisi-sisi mungkin mohon maaf keterbelakangan ekonomi, namun tetap untuk menjeripayakan tetap Ya. sampai ke pendidikan yang lebih tinggi ya Pak. Ini juga saya sudah cari informasi tentang Bapak, katanya S1 di Prima, S2 di Universitas Muslim Indonesia, dan bahkan sampai S3 di UNM Pak ya. Selama menjalani pendidikan itu, Bapak sambil kerja atau fokus untuk menekuni jalur pendidikannya Pak? Selama saya pendidikan S1, S2 maupun S3 itu kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Artinya kerjanya ditemakan, kuliahnya sebagai kegiatan sambilan, tetapi benar dikatakan pekerjaan sambilan, tetapi ketika sudah menggeluti itu masuk di bangku perkuliahan, maka kita harus optimalkan itu waktu-waktu senggang itu. Ya. Pekerjaan apa-apa saja yang pernah Bapak lakukan selama menempuh pendidikan untuk menghasilkan biaya pendidikan juga Pak mungkin? Itu kami andalkan dari gaji kami. Gaji. Bahkan kami ngambil kredit di bank untuk bisa. Tetapi alhamdulillah kredit dari bank itu tidak sepenuhnya kami gunakan ya, karena gaji kami cukup karena istri saya juga seorang PNS. Cukuplah untuk kita pakai. Yang penting kita tidak bergaya hidup mewah, boros. Yang penting kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan penghasilan kita. Oh, jadi dulu kuliahnya udah emang ngejabat jadi ASN Pak ya? Iya, benar. Soalnya saya dengar-dengar Bapak ini terangkat jadi ASN tahun 2001, betul Pak? Terangkat PNS itu PNS-nya pada tahun 1993. 93. Satu tahun setelah tamat SMIA. Ya. Soalnya saya ini putus kuliah. Ya, setelah saya itu gagal itu di Bandung karena saya tidak bisa mengikuti besoknya. Meskipun saya dinyatakan bebas tes pada saat itu, tapi saya lanjut di Makassar kuliah di Yayasan Pendidikan Ujung Pandang YPUP, mengambil jurusan akuntansi sama dengan jurusan saya waktu di SMIA dulu. Tapi tidak sampai dengan 1 semester saya gagal kuliah karena saya diajak oleh teman-teman saya alumni SMIA untuk mengikuti pendaftaran pegawai, dan alhamdulillah pada saat itu saya lulus. Dari 4 orang itu saya sama-sama pada saat SMIA ya, ketiga-tiganya lulus, 1 orang yang gagal, ketiga-tiganya lulus dari 4 orang, alhamdulillah. Berapa tahun tertahan Pak masa kuliahnya? Masa kuliahnya saya itu kan seharusnya lanjut di tahun 1994 ya, nanti setelah 3 tahun terangkat PNS, baru saya masuk di Pondri Magelatung. Pada saat itu masih golongan 2A. Luar biasa. Ini ya Pak ya, Bapak kan banyak menghabiskan waktu di dunia seluk-beluk badan kepegawaian daerah nih. Pasti banyak begitu ya seluk-beluk ASN, Bapak udah tahu semua. Kalau untuk menyebarkan kepada spektator kita informasi nih Pak ya, apa sih kendala mungkin di instansi ini, atau situasi yang menurut Bapak di instansi ini yang membuat Bapak tertantang untuk memberikan solusi atau gimana? Ya, saya itu masuk di BKD pada saat itu, ya masih BKD namanya, di tahun 2001 ya, kalau saya tidak salah ingat 2001. Tadi situ masuk di eselon 4 kepala seksi. Saya masuk di situ seperti saya melihat sesuatu ada yang perlu kita lakukan perubahan. Ya, kenapa? Karena data-data pegawai itu masih berbasis data yang ada di map, setumpuk kertas, kemudian naik pangkat orang bawa suguhan segala macam berkas, ada yang bawa dos segala macam. Saya bilang, wah ini tidak bisa lagi, bukan zamannya lagi sekarang. Sekarang kita harus selangkah lebih maju dengan menerapkan teknologi yang ada. Ya, maka di situ mulai saya membangun secara pelan-pelan, karena saya masih bawahan pada saat itu eselon 4, saya juga harus melihat situasi pimpinan saya, eselon 3 saya, eselon 2 saya pada saat itu. Nah, dengan secara pelan-pelan, akhirnya mampu bisa berkarir, naik ke sekretaris, kemudian alhamdulillah pada tahun 2013, akhir saya dilantik jadi Kepala BKPSDM pada saat itu, dan pas 1 tahun setelahnya itu saya diutus untuk mengikuti di Klapim tingkat 2 di PKP Dolan Makassar, dan pesertanya itu 60 orang se-Indonesia. Dan alhamdulillah
karena memang kita diwajibkan pada saat itu harus ada inovasi yang Betul. kita harus hasilkan selama menjalani pendidikan pelatihan. Dan alhamdulillah inovasi saya terbaik 1 dari 60 se-Indonesia pada saat itu, yaitulah Luar biasa. akselerasi kepegawaian dengan mobile si cakep. Nah, situlah intinya bahwa kita harus menerapkan teknologi informasi dalam mengakselerasi layanan kepegawaian. Dengan terobosan-terobosan yang Bapak ciptakan ini, selama Bapak menjabaki amanah ini sampai sekarang, apa sih sukanya yang Bapak dapatkan, momen-momen yang menurut Bapak, wah menjadi kepuasan tersendiri nih selama saya mendapat amanah ini? Sukanya itu yang pertama di tahun 2014, 15, 16, 17 itu kami selalu mendapatkan penghargaan dari BKN Pusat. Pernah kami dapat penghargaan terbaik 2, kemudian pengulang terbaik 3. Apalagi kalau di tingkat provinsi. Tingkat provinsi kami 4 tahun sebagai juara pertama pengulang kepegawaian di tingkat provinsi. Kemudian yang mengesankan juga dengan inovasi yang saya tawarkan itu kepada pemerintah Kabupaten Wajo dan diterima oleh LAN. Dan pada saat itu tahun 2017 saya ada kesempatan untuk mendaftarkan kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan alhamdulillah lolos mulai dari provinsi sampai ke pusat. Kemudian pesaing saya pada saat itu 3.504 inovator seluruh Indonesia, dan alhamdulillah Bapak inovasi masuk. kita mobile si cakep ini mampu menembus top 99 terbaik seluruh Indonesia. Keren. Ya, dan inilah kemudian yang mengharukan ini, karena perjalanan tadi dari Diklat juara 1 kemudian masuk top 99 inovasi. Ternyata BKN melihat informasi ini, melihat kemudian turun dari Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, berkunjung ke Wajo, melihat begitu banyak penghargaan di ruangan saya. Beliau mengajak saya, kenapa Kepala BKD tidak mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa? Ya. Saya bilang, apa persyaratannya Pak? Persyaratannya Pak Kepala BKD, ini semua yang ada di dinding. Kalau begitu, minggu depan Pak, saya akan mengajukan usul itu. Kemudian saya diasistensi persyaratan-persyaratan lainnya. Dan alhamdulillah dilakukan seleksi di tingkat provinsi, kantor gubernur lolos, akhirnya masuk di BKN Pusat. Saya ada 37 seluruh Indonesia, termasuk sekda beberapa provinsi, sekda kabupaten. Pada saat saya masih kepala BKD pada saat itu. Alhamdulillah 37 itu lolos masuk di tingkat nasional. Alhamdulillah ada 16 yang lolos di akhir untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa yang ditandatangani oleh Presiden. Itu yang cukup memberikan rasa haru. Ya, kalau boleh orang mengatakan membanggakan, saya justru merasa keharuan itu. Ya, karena ya jangan sampai kebanggaan itu menjadi sebuah kondisi yang bisa dianggap takabur. Ya, tapi betul, saya betul. menganggap itu sebagai sebuah semacam ekspresi bahwa apa yang diberikan itu merupakan hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk di lingkup Wajo sendiri, apakah hanya Bapak yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa itu? Untuk yang saya ingat, yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa itu di zaman sebelum otonomi daerah, Pak Ridwan Angkah, anggota DPRD kita saat ini, yang pada saat itu sebagai Kepala SMA Negeri 1 Menyampajo. Kenapa? Karena dia menjadi guru berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, guru berprestasi tingkat nasional, kemudian diutus ke Jepang sebagai salah satu duta Indonesia, dan pada saat kembalinya, beliau itu mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Jadi seperti itu. Yang lainnya belum ada. Selama otonomi daerah. Kalau untuk, itu tadi soal untuk sukanya Pak ya. Kalau untuk dukanya, kan nggak bisa dipungkiri lah ya Pak, di bidang ini pasti ada intervensi, apalagi Bapak sebagai orang yang menduduki satu jabatan. Mungkin bisa dibagikan ke spektator kita, apa sih dukanya Pak sama menjabat? Duka-dukanya itu selama menjabat sebagai Kepala BKD dulu, yaitu adanya banyak keinginan dari berbagai stakeholder. Keinginan yang terkadang susah untuk disetarakan dengan ketentuan. Jadi selalu tidak berimbang antara maunya ketentuan dengan maunya para stakeholder kita. Tetapi ya kemampuan kita bagaimana memberikan keyakinan, memberikan penjelasan, kemudian memberikan solusi alternatif yang terbaik ketika ada kebuntuan. Jadi meskipun keinginannya tidak bisa terpenuhi, tetapi
ada Mereka tidak harapan, kecewa yang secerca harapan yang bisa dia dia harapkan di kemudian hari, tapi ada jalannya seperti itu. Jadi selalu ada solusi yang kita berikan. Wah, bijak Anda ya, Pak ya. Oke, mungkin lanjut ya, Pak ya. Ya. Ini saya juga ada titipan pertanyaan nih untuk Bapak. Masalah ASN kita fokus di TPP, Pak. Belakangan ini kan banyak tuh yang riuh. Ya. Kalau boleh saya pertanyakan, apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak? Pemicu kegaduhannya apa sih itu ya. heboh-heboh? Baik. Sebenarnya ada yang dikurangi dan ada yang dipaksa tertib fringe atau gimana itu? Oh ya. Jadi saya harus menceritakan dulu riwayatnya TPP. TPP ini berawal mulai kita kelola itu aturannya akhir tahun 2017. Diberlakukan 2 Januari 2018. Saat itu anggarannya memang besar, 70 miliar untuk 12 bulan. Dengan penerima TPP kurang lebih 3.000 orang. 3.000 karena orang. guru itu tidak menerima TPP karena sudah ada tunjangan sertifikasinya, kan? Ya. Jadi yang 3.000 lebih ini itulah yang menerima TPP. Ya, perjalanan pada saat itu kemudian 2 tahun 2018-2019 berjalan normal. Kenapa? Karena anggarannya itu memang masih boleh dikata kita masuk dalam kelas tinggi di Sulawesi Selatan. Nah, setelah di tahun 2020 dengan melihat kondisi daerah kita yang memang sangat-sangat miris terkait dengan ketersediaan anggaran, baik dana transfer dari pusat maupun adanya kondisi-kondisi tertentu yang harus ditanggulangi. Kenapa? Karena pada saat tahun 2020 itu ada utang pemerintah daerah yang harus dibayarkan sebanyak 67 miliar saat itu. Maka langsung drop penganggaran kita. Sehingga TPP itu berkurang anggarannya hanya menjadi sekitar 34-35 lah, seperti itu. Itu di tahun 2020. Ini berlanjut lagi di 2021. Kita ini belum normal. Apalagi ada refocusing anggaran, ada lagi pemotongan dana alokasi umum, dana transfer dari pusat. Ini baru lagi kita dipotong 22,1 miliar. Belum lagi kita harus refocusing untuk anggaran COVID 8%. Jadi benar-benar ini, tetapi kita komitmen mempertahankan angka daripada anggaran TPP itu tidak akan mengalami refocusing sampai di akhir tahun 2021. Nah, kita berharap seperti itu, dan ini sudah dikomitmenkan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati bersama dengan DPRD untuk tidak mengarah refocusing terkait dengan TPP ini. Nah, terkait dengan tadi sedikit ada kegaduhan, ya, kegaduhan, ya, yang semestinya tidak perlu terjadi kalau menurut saya. Nah, ini kegaduhan dalam bahasa seperti itu ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan kesulitan penginputan kinerja harian. Yang kedua terkait dengan kesulitan fingerprint, ya kan? Nah, itu ada 2 hal pokok. Nah, kesulitan yang pertama untuk penginputan kinerja harian, kan kita bekerja hari ini idealnya itu diinput juga apa yang telah kita lakukan, kan? Betul, betul. Karena di awal tahun itu sudah ada target kinerja yang harus kita lakukan selama 12 bulan, kemudian di breakdown lagi Januari apa yang mau dilakukan, Februari dan seterusnya, sudah terpola semua perencanaan kinerja namanya. Dan itu harus ditutupi dengan unjuk kinerja kita setiap bulan, yang di breakdown itu setiap harinya apa yang dilakukan. Nah, inilah terkadang terdapat kendala dari teman-teman kita, dan saya sebenarnya secara pribadi sangat memahami kondisi itu. Karena tidak semua ASN kita selincah apa yang kita bayangkan dengan menggunakan teknologi, apalagi aplikasi ya yang ada. Dan makanya pola kebijakan yang kita gunakan di tahun 2020 ini bahwa aplikasi itu ditutup setiap pekan, setiap minggu. Jadi hari Minggu pukul 23.59 itu harus ditutup. Supaya apa? Supaya jangan inputan itu numpuk di akhir bulan. Persoalannya kalau numpuk di akhir bulan, 2 hari kerja belum tentu bisa selesai. Betul. Tetapi kalau ditutup setiap minggu, paling tidak ada perhatian ASN kita hanya 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, beban ini harus diinput dalam setiap minggu. Berarti bebannya kan lebih sedikit. Cuman
ada juga yang berpendapat kok secepat itu ditutup. Tapi sesungguhnya Tiap minggu. harapan kita itu ada supaya beban itu tidak terlalu berat di akhir. Ya. Tapi ini butuh memang sosialisasi supaya teman-teman ASN kita tidak merasa menjadi beban itu. Kalau saya sih pengalaman pribadi, sering saya bercakap-cakap dengan teman-teman. Adakah ASN yang lebih sibuk daripada Sekda? Ya kan? Ya, saya ini tadi membuka saja rapat sampai 3 rapat, kemudian hampir bersama semua waktunya, mana lagi mau tanda tangan, mana lagi terima tamu. Sesibuk itu, hampir waktu saya itu beririsan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi apa yang saya katakan, inputan saya tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena setelah saya pulang dari kantor, sebelum saya tidur, saya harus menginput kegiatan saya tadi. Dan itu inputan saya sudah input di handphone, apa yang telah saya lakukan, berapa berkas saya tanda tangan yang saya paraf, siapa tamu yang saya terima, itu semua saya gunakan telepon untuk bisa merekam semua itu, dan nanti di rumah baru saya ngetik sendiri. Jadi sesungguhnya kalau dari aspek kesibukan tidak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan. Karena ya mungkin tidak ada lagi ASN yang lebih sibuk dari Sekda ya, kalau pejabat struktural. Ya, skala prioritas juga sih, ya. Pak. Nah, terkait dengan fingerprint. Sekarang ini kan kebijakan kita untuk sementara tidak menggunakan fingerprint yang secara manual, yang harus bersentuhan. Nah, karena itu alasan protokol kesehatan menghindari penyebaran COVID-19. Makanya kita menggunakan aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram ini sudah diinstal di masing-masing Android dan iOS ASN kita. Ya, itu diharapkan bahwa setiap ASN itu punya mesin kehadiran sendiri yang dia bawa. Cuma kendalanya terkadang ASN kita itu terkadang lupa. Makanya di sini triknya, bagaimana cara supaya kita tidak lupa? Yang pertama, pasang alarm, itu satu. Yang kedua, selalu pesan berjaring dengan teman-teman kita, saling peduli dengan teman sekantor kita, teman sedamping duduk kita. Sudah mikirkah itu presensi? Kalau belum presensi, kemudian yang ketiga, ini harus ada kepedulian pimpinan masing-masing, atasan langsung. Itu yang harus monitor itu anggotanya. Si A sudah mikir presensi kah? Oh belum. Presensi cepat. Jadi ada yang selalu mengingatkan. Jadi ini barang memang tidak bisa kita secara parsial, secara individu, mau hebat secara individu, tapi kita harus hebat bersama. Terkait dengan ini aplikasi. Saya harus saling mengingatkan dan harus saling care, saling peduli dan saling membagi informasi pada yang lain. Itu solusinya sebenarnya. Kenapa? Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang kita adopsi dari BKN. Dan kita menjadi salah satu dari 2 pilot project yang ada di Sulawesi Selatan. Kita dianggap mampu untuk menjalankan ini sehingga memandatorikan Kabupaten Wajo dari BKN jadi pilot proyek dan selalu dari kabupaten lain yang belajar di Wajo. Nah, saya heran kok ASN kita tidak siap untuk menjadi tempat belajar. Nah, makanya ini satu kebanggaan bagi kita teman-teman ASN. Ya, kita jalankan program kita ini karena ini menjadi salah satu prestise dan menjadi prestasi bagi kita. Begitu besar kepercayaan BKN kepada kita untuk bisa mengawal ini karena ini program nasional. Yang kedua, kita juga menjadi pilot project di dalam penerapan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Jadi ada 2 pilot project terkait dengan aplikasi, terkait dengan PP itu wajib diberikan tanggung jawab. Dan apa buktinya? Komisi ASN baru-baru ini kita dianugerahi penghargaan terkait dengan sistem merit. Sistem merit itu ya bagaimana kita mengelola karir pegawai berdasarkan 3 aspek. Yang pertama kualifikasi, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga kinerja. Ini kualifikasi, kompetensi, kinerja terakumulasi di dalam aplikasi yang tadi. Jadi kalau kita lari dari aplikasi itu, apa kata ASN, apa kata Komisi ASN sudah dikasih penghargaan, kok jalannya mundur seperti itu? Ya, saya ini kemarin secara nasional ditampilkan oleh Komisi ASN sebagai salah satu narasumber. Dari 3 narasumber itu, yang pertama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kedua Kepala Biro Kepegawaiannya BPOM Pusat, dan yang ketiga satu-satunya Sekda Kabupaten di Indonesia. Saya diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan kiat-kiat apa yang dilakukan sehingga bisa berhasil mendapatkan penghargaan merit system dari Komisi ASN. Ya. Saya kembali nih Pak, soal yang tadi disinggung soal
teman-teman kita ASN masih ada yang gagap teknologi ya, kurang lebih seperti itu. Bapak juga sudah sampaikan tadi solusinya. Cuma yang mau saya tanyakan lagi nih Pak, terkait dengan sosialisasinya, gimana sih itu, seintens apa sih ke teman-teman kita soal teknologi ini? Komunikasi kita sangat intens sesungguhnya. Yang pertama kita lakukan secara klasikal, ya. Kita kumpulkan kepala-kepala perangkat daerah bersama dengan sekretaris dan kasubag kepegawaian yang menangani ini aplikasi itu di awal Januari, dan dihadiri langsung dan dibuka oleh Bapak Bupati pada saat itu. Kita lakukan sosialisasi, kemudian ada lagi pertemuan-pertemuan terbatas dengan sesama kepala subbagian kepegawaian dan secara khusus lagi kepada para admin. Kami punya grup WA untuk kasubag kepegawaian, grup WA terkait dengan admin kinerja. Nah, disitulah tempatnya kita berdiskusi 1 kali 24 jam malah. Jadi tidak ada batas. Jadi tempat belajar kita bukan hanya di kelas, bukan hanya dalam ruang terbatas seperti ini, tetapi dunia maya ya menjadi tempat kita belajar. Ya. Jadi kalau untuk seperti ini harusnya nggak ada alasan lalai lagi ya Pak ya? Makanya tadi saya katakan sebenarnya tidak ada alasan. Iya. Alasan itu hanya pembenaran Iya, atas mungkin yang pertama kemalasan, Iya. kelupaan, atau ketidakmampuan. Kalaupun ada yang tidak mampu, tugasnya admin kinerja dari masing-masing OPD untuk bertanggung jawab itu. Kita sudah serahi tugas. Nah, cuma masalahnya begini. Terkadang admin kinerja kita sudah mau membantu, tetapi yang mau dibantu ini terkesan tidak siap dibantu. Nah, ini di persoalan besar ini. Nah, ada teman kita siap membantu, tapi yang mau dibantu ini terkesan tidak siap untuk dibantu. Iya, betul Pak. Intinya Gengsi apa? juga mungkin. Makanya ya salah satu gengsi. Makanya saya kembali bahwa obatnya dari kegaduhan ini adalah kembali ke diri kita masing-masing, kesadaran pribadi kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah memenuhi kewajiban. Dan itu ada kebutuhan di situ. Jadi kewajiban dan kebutuhan. Kewajiban kita harus merekam apa yang kita lakukan, karena harus seperti itu tercatat sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas pemerintahan. Yang kedua ada kebutuhan. Kenapa? Karena kalau kita memenuhi aplikasi itu ada TPP-nya. Iya. Ya kan? Kurang apa lagi? Ya kan? Betul Pak, timbal balik ya Pak. Ada kewajiban dan ada kebutuhan. Betul, ya. Ini lanjut ya Pak, itu dari segi teman-teman ASN-nya. Ini untuk dari segi pimpinan. Bapak kan sudah mengawal 3 pemimpin ini, mulai dari Bung Haji Andi Asmidin, Bung Andi Burhanuddin Undro, sampai sekarang Pak Dr. Haji Amran SE, sama Dr. Haji Amran Mahmud. Kalau dari Bapak pribadi nih, bagaimana sih menilai gaya kepemimpinan mereka masing-masing? Apa ciri khas mereka masing-masing, Pak? Nah, ini pertanyaan paling berat yang biasanya selalu saya diperhadapkan oleh banyak kalangan. Ya, terkait dengan menilai apa ini. Kalau saya sih sesungguhnya tidak bisa menilai pimpinan, dan itu merupakan kesalahan fatal kalau saya harus menilai pimpinan, karena yang menilai itu adalah atasan ke bawahan. Tetapi karena sekarang ini paradigma penilaian kita sudah menganut ke teori yang terakhir, namanya teori 360 derajat. Jadi semua orang patut untuk menilai kita. Tetapi meskipun saya dalam kondisi itu, saya tidak akan memberikan penilaian kepada atasan saya, pimpinan saya, tapi hanya saya mengekspresikan apa yang saya rasakan. Mengekspresikan apa yang saya rasakan dari kepimpinan beliau. Yang pertama, Bapak Haji Andi Asmidin. Beliau itu karismatik, kemudian tegas, dan menjadi penuntun yang hebat, luar biasa, punya komitmen dan konsistensi. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Haji Andi Burhanuddin Undro, MM, almarhum. Boleh itu saya sama-sama S2. Sama-sama S2 di Universitas Muslim Indonesia, jurusan Magister Manajemen, jurusan SDM. Beliau itu tegas, ya, tegas, kemudian karismatik juga, disiplin, tidak kompromi dengan pelanggaran-pelanggaran. Kalau memang sudah diberitahukan bahwa itu suatu pelanggaran, maka beliau itu sangat kokoh untuk mempertahankan. Tetapi gaya pendekatan kepemimpinan beliau itu, kalau yang saya rasakan, nah ketika ada semacam perintah yang harus kita jalankan, lantas sedikit ada bias dengan ketentuan, maka yang saya lakukan tidak serta-merta menelan perintahnya beliau,
Tapi saya harus menyampaikan dari aspek aturannya seperti ini, ketika ada pelanggaran, ketika ada tidak sesuai dengan ketentuan, saya sampaikan. Dan beliau itu tidak langsung merespon untuk menerima, beliau mempelajari, kemudian menelaah, dan setelah itu saya dipanggil bahwa jalankan sesuai dengan ketentuan. Jadi beliau itu punya prinsip yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSc. Beliau adalah sosok yang sangat humanis, pendekatan agama yang sangat mendalam, kemudian pendekatan sosial yang cukup luar biasa kalau menurut saya, yang saya rasakan. Uhuwah Islamianya, uhuwah insanya, dan uhuwah watanianya luar biasa, sangat-sangat patut untuk bisa menjadi teladan bagi siapapun. Itu yang saya rasakan. Kemudian ketegasan beliau, tegasan selalu mengingatkan sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu wujud ketegasan. Kemudian komitmen beliau untuk mengawal reformasi birokrasi luar biasa. Ada 8 aspek dari reformasi birokrasi, mulai daripada akuntabilitas, pelayanan kepegawaian, kemudian terkait dengan manajemen ASN, pengawasan, pemeriksaan. Itu beliau sangat-sangat intens untuk selalu mengingatkan kita untuk selalu sesuai dengan ketentuan. Ya, beliau sangat mengharapkan reformasi birokrasi merupakan salah satu dari 4 misinya. Beliau terkait dengan tata kelola pemerintahan itu yang sangat-sangat menjadi fundamental, yang ingin dikawal dengan baik untuk menghadirkan pemerintahan yang amanah. Nah, karena memang di dalam visi beliau itu pemerintah Kabupaten Wajo yang maju, menuju Wajo yang maju dan sejahtera, ya, pemerintahan amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera, ya. Itu di situ kayu bakarnya di situ, bagaimana membangun fundamental daripada reformasi birokrasi. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Bapak Haji Amran sarjana ekonomi, ya, beliau merupakan sosok teladan juga bagi kami. Saya selaku pribadi merasakan kepemimpinan beliau tegas dan punya komitmen dan konsisten mengawal dari apa yang telah disampaikan. Beliau itu ahlinya terkait dengan pengawasan. Ya, ketika ada penertiban, apakah itu aset, apa itu penertiban pendisiplinan pegawai, beliau itu hebatnya. Dan memang sudah berbagi tugas dengan Bapak Bupati, beliau diserahi tugas dan tanggung jawab untuk itu. Dan kedua pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, tentu saya selaku pejabat teknis memberikan pelayanan yang seimbang dan proporsional kepada beliau, seperti itu. Ya, mereka masing-masing punya warna tersendiri ya Pak, punya dalam warna. membangun wajah kita tercinta.